Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga Anda semua beserta keluarga selalu dilimpahkan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang lapang serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Cep Heri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Sabir Rahim Mekarsari Cilengsi Bogor, akan melanjutkan kajian tentang kitab Safinatun Najah, yakni kajian mengenai ilmu fiqih, ilmu tentang peribadatan. Pada episode kali ini kita akan mengupas tentang rukun Islam dan rukun iman. Sekarang kita awali dengan melogat terlebih dahulu, mengartikan dan membarisi serta menentukan jabatan kalimahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah agar keberkahan ilmu yang akan kita dapat ini akan terasa baik pada diri kita maupun keluarga, masyarakat, di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati sahibil kitab Safinatun Najah wa syariha Kasifat Najah Syekh al-Hadrami wa Syekh al-Bantani wa jami fuqai wal masyaykhina wa masyayikhim nal garimil darajatin fil jannati qasyamul maghfirah wa infa'na bil barakatuh wa anwari masyarun fid dunya wal sallallahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita awali dengan pasal yang kedua, ya, yakni tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu suatu pasal. Arkanul Islami khamsatun. Bermula rukun Islam itu ada 5. Khamsatun di khobar itu ada 5. Syahadatu sebagai badalnya alla ilaha illallah. yakni bersaksi atau persaksian. Ini masdarnya. Persaksian bahwasanya tidak ada ilaha Tuhan yang wajib atau hak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan bahwasanya wau dan anna bahwasanya Muhammadan bermula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu
adalah utusan Allah. Rasul artinya utusan, ya, utusan Allah. Itu. Yang kedua adalah wa iqamus sholat, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Ya. Yang ketiga wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat. Wa ita'uz zakati, ya. Menunaikan zakat. Wa saumu Ramadan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah wahijjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Man, bagi siapa saja istato'a, yang mampu, yang itu pakai kaf ain, ya, yang mampu istato'a. Istato'a yang mampu, siapa itu man? Dirujuk ke sini, ya. Siapa man? Itu, ya, fa'ilnya. Yang mampu, siapa itu man? Ilaihi, ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon bermula, ini itu satu pasal. Arkanul Islami, bermula rukun Islam. Khamsatun, itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, persaksian bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan yang hak untuk disembah, illallahu, kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya bermula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, itu utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus sholati, yakni menegakkan sholat. Wa ita'uz zakati, yang ketiga, dan menunaikan zakat. Yang keempat adalah wa saumu Ramadana, dan berpuasa Ramadana, di bulan Ramadan. Yang kelima, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahijjul baiti, dan pergi haji kemana? Ke Baitullah. Man, bagi siapa saja istata'a, yang mampu. Siapa itu man? Ilaihi, ke Baitullah, ya. Jadi rujuk ke sini, ke Baitullah, sabilan, di dalam perjalanannya. Pasal berikutnya, yang ketiga, yakni paslun bermula, ini itu satu pasal, ya. Arkanul imani, bermula rukun iman, sittatun, itu ada 6. Antu'mina billahi, yakni bahwasanya tu'mina,
engkau beriman ya billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, dirujuk ke Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah ya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah ya, nya kembali ke Allah, wa bil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman kepada ketentuan khairihi baiknya itu qadar, wa syarrihi dan buruknya itu qadar, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala ya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan ya rukun Islam dan rukun iman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu pasal ya. Jadi di sini paslun ini ya adalah khobar yang membuang mubtada ya. Mubtada ini apa? Hadza. Jadi asalnya apa? Hadza paslun. Jadi bermula ini itu satu pasal ya. Arkanul Islami ya, ini apa? Berarti sebagai isim yang di awal ya, mubtada'nya. Jadi bermula rukun Islam khamsatun itu ada 5 ya. Ini sebagai khobarnya. Nah, kita sebagai orang Islam ya, ini harus menjalankan kelima rukun ini. Rukun itu artinya tiang ya. Jadi tiang dalam agama kita ini ya harus dipelihara dan harus dirawat serta ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu masuk orang itu menjadi seorang muslim harus membaca 2 kalimat syahadat. Kalau yang awalnya dia itu sudah muslim dari jalur keturunan ya, kakek neneknya, bapak ibunya itu sudah muslim muslimah, maka anaknya nih kita ya. Nah, yang lahir dari keturunan yang muslim, maka syahadatnya itu cukup di dalam kita sholat, yakni ketika kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya. Nah, itu sudah cukup ya, syahadat orang yang Islam keturunan. Tapi kalau Islamnya itu ya adalah berasal dari kekufuran terlebih dahulu ya, kemudian mendapat hidayah menjadi mu'alaf masuk Islam, nah dia harus dituntun ya oleh kiai atau ustadz ya. Nah, untuk apa? Untuk melafalkan syahadat sebagai pembuktian dia masuk ke dalam agama Islam ya. Nah, dengan dia membaca syahadat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, itu dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekalipun dia dosanya 50, 60, 70 tahun ya. Nah, lalu dia masuk Islam dengan dia membaca 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosanya yang sebelumnya itu rontok, hancur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dahsyatnya kalimat tauhid ya. Sehingga kalimat tauhid ini adalah miftahul jannah, yaitu kunci untuk bisa masuk ke dalam surga ya. Jadi kalau orang ingin masuk ke surga, maka kuncinya harus mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi apa? Kalimat bertauhid ya, bahwasanya tiada yang hak untuk disembah melainkan hanya Allah semata, dan juga bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada apa? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Jadi tidak hanya bersyahadat tauhid ya, mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, tapi juga harus ditambah dengan apa? Syahadat Rasul kepada apa? Kerasulan kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersaksi bahwa beliau ini memang benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya, itu baru syahadatnya sah. Nah, itu. Kemudian wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Nah, itu ya. Jadi kalau orang sudah memeluk agama Islam ya, dia harus menjalankan apa? Kewajiban-kewajiban ya, kalau dia sudah mukallaf ya, sudah balik dan berakal. Ya, dia apa? Harus menjalankan ibadah sholat ya. Bukan hanya menjalankan, tapi di sini iqam ya. Iqam itu apa? Menegakkan ya. Berbeda dengan fi'lus sholat. Kalau fi'lus sholat hanya mengerjakan saja dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu namanya fi'lus sholat, mengerjakan sholat. Tapi yang nama iqamus sholat ya, dia itu apa? Menegakkan sholat, bukan hanya yang 5 waktu itu dia pelihara dengan baik, tapi juga apa? Ya, dia bisa menjalankan semua filosofi sholat ini di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Yaitu dia menjadi orang yang tawadhu, karena hanya Allah saja yang maha besar ya. Dirinya kecil. Kemudian dia sujud mencium tanah. Jadi dia tidak boleh sombong karena dia asalnya dari tanah. Ya, dia rukuk merunduk ya. Jadi tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong ya. Nah, apapun yang diberikan itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Jabatan, kecantikan, kepintaran ya, nasab keturunan yang menak ya, keturunan yang ningrat ya, itu semuanya dari Allah ya. Jadi tetap dia harus rukuk, dia harus sujud. Nah, itu ya. Jadi dia apa? Ditanamkan ya di dalam jiwa musolli setiap orang yang sholat ya, sehingga apa? Ya dia senantiasa menjadi orang yang tawadhu ya. Nah, dan juga ketika dia salam, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, itu artinya apa? Peduli sosial. Tengok kanan, tengok kiri, ada nggak yang kelaparan, harus dia kasih makan. Ada yang kehausan, harus dia kasih minum. Ada yang pakaiannya sudah compang-camping, harus dia berikan pakaian ya. Nah, itu adalah kewajiban terhadap sesama umat Islam ya. Jadi harus peduli sosial ya. Nah, itu artinya apa? Menegakkan sholat ya. Jadi bukan hanya menjalankan secara fikihnya saja, tapi juga secara apa? Yaitu tasawufnya. Jadi dia usahakan untuk khusyuk ya, dia tenang di dalam sholatnya, tumakninah, dia juga memahami apa yang ia baca ya. Nah itu, dan juga dia mengamalkan apa ajaran-ajaran sholat yang sering dia lakukan setiap hari yang sebanyak 5 waktu itu. Itu yang namanya menegakkan sholat ya. Jadi beda dengan fi'lus sholat, mengerjakan sholat, itu beda ya. Nah, itu. Jadi lebih lebih dalam iqamus sholat ya, menegakkan sholat. Kemudian wa itau zakah, menunaikan zakat. Nah itu. Ini artinya apa? Agama Islam itu sangat mementingkan adanya keharmonisan, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi hablum minannas itu hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Jadi kesolehan sosial harus dibangun, dan juga hablum minallah, kesolehan ritual. Kita ibadah kepada Allah melalui sholat ya, itu harus dipelihara. Nah, tapi jangan lupa juga menunaikan zakat ya. Nah, intinya adalah kepedulian sosial ya. Kita bantu yang fakir miskin, anak yatim, janda ya, dan siapa saja yang membutuhkan bantuan ya, itu harus kita tolong. Nah, itulah filosofi dari zakat ya. Gitu, yang kelaparan bagaimana supaya jangan dia itu mengemis ya. Nah, itu dia, kita kasih makan, kita kasih modal ya, untuk apa? Untuk dia bisa mandiri. Nah, itu ya. Jadi banyak di dalam ayat ya, di mana Allah kalau menyuruh untuk sholat, berarti Allah menyertakan juga untuk menunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat ya. Jadi tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nah itu. Jadi jangan sampai kita soleh kepada Allah saja, tapi kepada manusia kita jahat. Itu jangan sampai begitu ya. Kita nggak peduli ya. Maka diancam oleh Nabi ya.
dilaknat oleh Allah man bata sya'bana wajaruhu jai'un wa huwa ya'lam, ya. Allah melaknat orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu bahwa tetangganya ada yang kelaparan, ya. Nah, ini jadi apa? Harus betul-betul kita punya kepedulian sosial, harus baik terhadap sesama manusia, harus ramah, harus tepos liro, saling menghargai, ya, dan juga membantu, tolong menolong, ya. Nah, itulah filosofi daripada itauz zakat, menunaikan zakat, ya. Jadi harus seimbang antara hablum minallah salat dan juga hablum minan nas, yaitu itauz zakat, ya. Wa shaumu ramadhana, dan yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan, ya. Nah, itu kita beberapa waktu yang lalu, ya, sudah menjalankan ibadah Ramadan, ya, berpuasa 30 hari atau sebulan penuh, ya. Nah, dimana kita di situ menahan hawa nafsu, dimana nafsu itu adalah musuh terbesar yang ada pada dalam diri kita sendiri, ya. Itulah sebagai jihad yang terbesar, jihadul nafs, jihadul akbar, ya. Nah, itu. Jadi kenapa? Karena nafsu inilah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kemaksiatan, jurang kerugian, jurang kehinaan. Nah, itu. Jadi harus kita kuasai, harus kita tanggulangi, harus kita manage, kita atur sehingga akal mendominasi, ya. Nah, itu sehingga kitalah yang menyetir nafsu, kitalah yang mengendarai nafsu, bukan sebaliknya, malah kita yang dikendarai dan disetir oleh hawa nafsu. Maka kalau sudah disetir dan dikendarai oleh nafsu, maka manusia tidak ubahnya seperti hewan, ya. Jadi tidak memikirkan halal haram, ya, tidak memikirkan rugi atau menguntungkan manusia. Pokoknya yang ada di dalam pikirannya, yang ada dalam nafsunya, dia umbar, ya, seenak hatinya. Nah, itu adalah orang yang nafsunya adalah nafsul ammar, ya. Nah, itu, ya. Jadi ini makanya dengan Ramadan, nah, kita diajarkan oleh Allah untuk untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga kita merasakan kelaparan, ya, sebagaimana orang miskin, ya, sehingga kita tidak lupa untuk berbagi. Oh, gini rasanya lapar itu, ya, sehingga kita kalau melihat orang yang miskin, yang mengais-ngais makanan di tong sampah atau yang tidur di pinggir jalanan jadi tergerak hati kita, ada rasa empati, ya, untuk untuk membantu mereka. Nah, itulah, ya. Jadi ini sangat luar biasa, dan puasa ini adalah salah satu ibadah yang khusus yang hanya Allah sendiri yang mengetahui, ya. Tidak ada yang mengetahui orang itu puasa atau tidak, melainkan dirinya dan siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada berapa? Ada dua, ya. Dua keuntungan bagi orang yang berpuasa itu, ya. Yaitu keuntungan johir maupun juga keuntungan batin. Keuntungan johir dia insya Allah dengan puasa dia bisa sehat, ya. Dan juga keuntungan batin dia bisa menjadi menjadi orang yang peduli terhadap sesama, ya, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, dan juga wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya, dan pergi haji ke Baitullah, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kita semua bisa dapat rezeki, ya, minta rezeki, yakni berupa bisa pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik itu berhaji maupun berumrah, ya. Nah, itu bagi siapa? Tuh, ya, bagi orang, ya, baik laki-laki ataupun perempuan istata'a, yang mampu itu ilahi ke Baitullah sabilan dalam perjalanannya, ya. Jadi mampunya mampu bukan hanya uangnya saja ada, ya, tapi juga fisiknya harus kuat, ya. Nah, itu jangan jangan lemah. Makanya dianjurkan haji umroh itu lagi kita masih muda, ya, gitu. Jadi masih kuat-kuatnya fisik kita, ya. Nah, itu, dan juga aman dalam perjalanan, ya. Jadi kalau ada dalam pertempuran, ya, dulu pernah tahun 91 kalau nggak salah, ya, itu ditiadakan haji, ya. Karena karena ada pertempuran, ya, di Perang Teluk namanya, ya, Perang Teluk. Nah, itu, ya, yang mana ya banyak rudal-rudal yang menyasar ke Arab Saudi, ya. Wah, ini bahaya nih kalau sampai mengenai jemaah haji. Makanya
karena tidak aman ya bisa jadi pesawat nanti kena rudal apa gitu kan, makanya sangat membahayakan. Itu pernah ditiadakan. Dan juga 2 tahun ini, tahun 2020 dan 2021 ya, ini hampir ditiadakan ya. Haji itu melainkan hanya domestik saja ya, yaitu penduduk di Arab Saudi saja yang berhaji. Sedangkan yang di luar Arab Saudi karena penyakit pandemi COVID-19 ya, nah ini sangat membahayakan dan sangat ya bisa menimbulkan kematian ya. Maka karena dianggap belum aman, nah selama 2 tahun itu ya, jadi belum diberikan izin bagi negara-negara lain untuk bisa berhaji ke Baitullah. Itu kenapa? Karena belum disebutnya mampu di dalam perjalanan ya. Karena apa? Karena ada something ya, sesuatu yang itu tadi yang menjadi uzur ya. Nah itu ya yang menghalangi sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa berangkat ke sana ya. Nah itu. Tapi insya Allah apa yang sudah diniatkan pasti akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tidak akan berkurang pahalanya ya. Nah itu. Jadi kalau umpamanya keburu meninggal padahal sudah udah terdaftar gitu kan, dan juga sudah siap-siap berangkat, cuma karena apa? Karena ada COVID sehingga apa? Ya tertunda dan keburu meninggal umpamanya, insya Allah itu sudah tercatat oleh Allah ya sebagai orang yang berhaji dan berumroh ya. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.